melanjutkan pembacaan materi mengenai modul ke-13 mengenai menerjemahkan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Menerjemahkan. Penerjemah dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, hakikat penerjemahan. Penerjemahan adalah suatu upaya mengungkapkan kembali pesan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam terjemahan, isi teks bahasa sasaran harus sama dengan isi bahasa sumber, atau bisa saja bentuknya berbeda, namun maknanya harus tetap sama. Dengan demikian, makna atau pesan yang dimaksud dalam bahasa sumber dapat dipahami dan memiliki nilai yang sama dengan bahasa sasaran. Yang kedua, kesepadanan dalam penerjemahan. Kesepadanan atau ekuivalensi memegang peranan yang sangat penting dalam penerjemahan, karena kesepadanan mempengaruhi penerjemahan untuk memiliki keberterimaan. Makna atau pesan yang terkandung dalam bahasa sasaran idealnya sepadan dengan makna atau pesan yang terkandung dalam bahasa sumber. Untuk menghasilkan makna atau pesan yang sepadan, penerjemah harus memahami dan menyesuaikan pembaca atau pendengar teks bahasa sasaran. Dalam proses penerjemahan, agar teks bahasa sasaran dapat diterima, penerjemah diharapkan dapat mengungkapkan kembali pesan atau isi teks dengan tidak menyimpang dari apa yang telah diungkapkan di dalam teks bahasa sumber. Oleh karena itu, dalam penerjemahan kesepadanan atau equivalence antara dua teks harus diutamakan. Yang kedua, metode penerjemahan bebas. Penerjemahan bebas biasanya terjemahan yang merupakan parafrasa yang jauh lebih panjang dari bahasa aslinya, serta sering bertele-tele dan berlebihan. Contohnya yang dapat diartikan sebagai berikut. Bahasa Mandarin baku mempunyai 4 nada yang berperan sebagai pembeda arti kata. Dalam bahasa Mandarin sering muncul kata-kata yang shengmu dan yunmu-nya sama, dan nada yang menjadi alat untuk membedakan bunyi dan arti. Selanjutnya, metode penerjemahan harfiah. Contohnya yang dapat diterjemahkan sebagai berikut. Pada perayaan hari ulang tahun temannya, Wang Yunlong bertemu Siti. Atau Wang Yunlong bertemu Siti di acara pesta ulang tahun temannya. Pada kalimat di atas, hasil terjemahan konstruksi gramatika sudah diubah sedekat mungkin dengan padanannya dalam BSA, namun kalimat masih diterjemahkan kata per kata. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode penerjemahan. Metode dalam penerjemahan berkaitan dengan keseluruhan teks. Pemilihan metode dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, berorientasi pada bahasa sumber, dan prosedur penerjemahan untuk mendapatkan kesepadanan. Metode penerjemahan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penerjemahan kata per kata atau word by word translation. Metode penerjemahan ini biasanya digunakan sebagai proses awal pengalihan bahasa sumber ke bahasa sasaran. Contohnya yang dapat diartikan sebagai berikut. Mulai sekolah pertama hari, Hasan bertemu baru teman sekolah Lifang. Yang selanjutnya, penerjemahan setia. Penerjemah setia ini merupakan metode penerjemahan yang berorientasi pada makna kontekstual dengan berusaha mempertahankan bentuk bahasa sumber. Metode ini mengalihkan kata-kata budaya dengan tetap mempertahankan bentuk gramatikal bahasa sumber. Contohnya yang dapat diartikan sebagai berikut. Musim gugur telah tiba, kupindahkan anggrek ke ruang kaca. Nah, penerjemah setia ini terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, metode penerjemahan kata per kata. Contohnya yang dapat diartikan sebagai berikut. Sehari ku tengok 3 kali, ku pandangi setiap hari. Berdasarkan analisis kalimat di atas, hasil terjemahan kurang diterima karena penerjemah berusaha mengikuti bentuk bahasa sumber. Urutan kata per kata dalam bahasa sumber dipertahankan, dan kata-kata diterjemahkan satu demi satu berdasarkan makna dasarnya dan di luar konteks. Contoh selanjutnya yang dapat diartikan harap bunga mekar pagi hari. Contoh selanjutnya yang dapat diterjemahkan sebagai berikut. Ni hao adalah kata-kata sapaan biasa, atau ni hao adalah
kata-kata sapaan yang biasa digunakan dalam bahasa Mandarin. Pada kalimat di atas merupakan frase nomina yang diterjemahkan menurut gramatika BSA. Wen Hoyu bertindak sebagai induk. Kata ini bertindak sebagai partikel yang memiliki makna yang dalam bahasa Indonesia. Contoh selanjutnya yang dapat diterjemahkan sebagai berikut. Di dalam supermarket, Ling Fang bertemu dengan Wan Long temannya. Mereka saling menyapa. Baiklah, dilanjutkan dengan modul 14, membaca dan menulis Hanzi. Sebelum membaca dan menulis Hanzi, hal yang perlu diperhatikan adalah macam-macam nada dan macam-macam guratan. Di bawah ini adalah tabel yang memuat huruf Hanzi, banyak guratan, nada, pinyi, beserta artinya. Yang pertama ada I, banyak guratannya 10, berarti loving. Yang kedua ba, yang berarti hope dengan guratan 4. Yang ketiga ada ba, berarti water, banyak guratannya 2. Yang keempat ada ba, banyak guratannya 5, berarti participle. Yang kelima bow, banyak guratannya ada 5, berarti include. Yang keenam ada bow, banyak guratannya 8, berarti full. Yang ketujuh bay, dengan arti north, banyak guratannya 5. Dan yang ke-8 ada bay, banyak guratannya 8, berarti cup. Yang ke-9 ada bend, banyak guratannya 5, berarti unsure word, user for box and make sense. Yang 10 ada B, banyak guratannya 10, berarti pen. Dan seterusnya yang terakhir ada deng, banyak guratannya 12, berarti class atau grade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.